maupun penuntut dalam penyidikan ataupun dalam penuntutan dapat dipidana penjara 5 tahun. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam press release pada siang hari ini. Itu perintah langsung dari pusat tidak ada, hanya ada beberapa arahan-arahan yang sifatnya ada tersirat, ada arahan yang berbunyi kalau mulut balas mulut, fisik balas fisik. Nah, ini mungkin nantikan lebih luas oleh santri-santri maupun para tersangka yang ada di hadapan kita. Arahan itu dari mana, Pak? Arahan dari pondok ini masih kita dalami dan akan kita lakukan pemanggilan, kita jadwalkan di Polres Jombang. Arahan yang lain kan, selain yang menabrak? Ada yang menghalangi barikade, ada yang menabrak, ini juga ada yang memiliki airsoft gun, keterangannya juga airsoft gun-nya bukan miliknya, sebenarnya hanya mungkin dipinjamkan dan diperbantukan kepada yang bersangkutan. Tidak, airsoft gun-nya kita dapati di tasnya. Namun yang bersangkutan tersangka DP pada saat itu melarikan diri ke dalam kolong untuk berlindung. Drone juga digunakan untuk merekam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kepolisian pada waktu itu. Ini milik tersangka W. Terkait video yang teror, ya sudah kita laksanakan analisa terkait dengan video-video yang beredar terkait dengan pasca dipulangkannya massa yang diamankan di Mapolres Jombang. Kita laksanakan koordinasi kepada ahli bahasa, kemudian kita laksanakan pemanggilan, kita jadwalkan antara Rabu atau Kamis di Polres Jombang terhadap orator yang melaksanakan kegiatan di video tersebut. Satu orang yang kita jadwalkan untuk kita ambil. Inisialnya E. Dan itu dari laptop itu ada petunjuk apa? Belum, kita laptop nanti kita akan kirim ke laboratorium forensik untuk dilaksanakan pengecekan agar dapat dipertanggungjawabkan hasil dari laptop tersebut. Tidak semua. Jadi airsoft gun itu didapati di dalam tas milik tersangka, sedangkan tersangka pada saat itu melarikan diri. Jadi fungsinya untuk melindungi diri. Dia menganggap itu tidak. Untuk video yang viral itu, pelanggaran kita belum. Nanti kita masih lihat dulu koordinasi dengan ahli bahasa, apakah hal-hal tersebut masuk dalam ujaran kebencian atau provokasi yang mengakibatkan tindak pidana. Nanti kita koordinasikan dulu terlebih dahulu. Sudah ketahuan. Sudah kita dapat inisialnya, orangnya juga sudah jelas. Nanti kita lakukan pemanggilan, sudah kita jadwalkan. Panggilan sudah kita kirim hari ini. Ini berarti disiapkan untuk sebelum polisi masuk. Ya, sudah disiapkan sebelum polisi masuk untuk saling komunikasi antara mereka. Artinya mereka tahu polisi masuk. Mereka membaca memang ada gerakan-gerakan, kelihatannya ada kepolisian akan melakukan kegiatan sehingga mereka juga ada semacam pencegahan atau mungkin pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan polisian. Kalau tahu kemungkinan belum, tapi mungkin mereka membaca arah-arah dari kegiatan kepolisian. Perlawanan terhadap polisi itu terskema. Kita melihat saat ini memang kelihatannya ada yang menggerakkan, baik itu langsung ataupun tidak langsung, maka dari itu kita terapkan pasal 19, ini bisa kena yang langsung ataupun tidak langsung, nanti kita kenakan. Kita masih dalami beberapa arahan-arahan pra atau pasca, makanya yang pra kita dalami, yang pasca pun kita dalami. Dan sekali lagi soal kronologi dengan disiram air keras itu seperti apa? Jadi kita clearkan dulu, bukan disiram air keras, kami disiram air panas, air kopi. Jadi pada saat kita selaku negosiator Pak Kapolres Jombang, kita masuk bersama Brimob, kemudian ketika masuk belok kanan itu di jembatan kecil, ada sekelompok orang yang menumpahkan kopinya secara sengaja. Kita lihat dari Brimob maupun kami yang melihat ditumpang secara sengaja ke arah badan. Itu ditumpang secara sengaja, memang pada saat itu situasinya memang crowded, sehingga kita masih menunggu hasil dari rekaman-rekaman untuk menunjuk salah satu tersangka ini. Akibat dari penyiraman ini? Ya, akibat daripada itu kami mengalami luka bakar tingkat 2, kerusakannya 18% di kaki kami, tapi masih bisa berjalan normal. Dan pelaku penyiraman ada di 5 ini nggak ada? Ini masih kita dalami karena memang masih saling tunjuk, kita menunggu bukti-bukti dari rekaman. Nanti kita jelaskan ini Pak Dedi ini yang menabrak dengan mobil Panther. Ini menggunakan mobil Panther menyetir, kemudian memiliki airsoft gun.
Ini Pak Anies ini menghalangi barikade, kemudian Wisnu ini yang menabrakkan ke Wisnu yang main drone dan bawa HP perlengkapannya, kemudian Aris ini juga menghalangi barikade bersama Bagio. Itu peran-perannya paling bersama perannya ada di Dedi karena membawa peralatan airsoft gun dan menabrakkan kepada tugas pada waktu itu. Melindungi diri. Mungkin itu dari kami, kita lanjut ke Curanmor ya. Yang baru saja kita dengarkan, saudara, adalah keterangan langsung dari AKP Giadi Nugraha selaku Kasat Reskrim Polres Jombang, Jawa Timur. Ini yang menjelaskan sejumlah peran dari 5 simpatisan tersangka kekerasan seksual atau dalam inisial MSAT yang kita tahu beberapa waktu lalu juga sudah menyerahkan diri dan ditahan. Nah, 5 simpatisan ini juga sekarang sudah menjadi tersangka dan ditahan juga di Mapolres Jombang atas dugaan kasus menghalang-halangi penyidikan polisi dan juga penangkapan terkait dengan tersangka MSAT selaku putra dari seorang kiai di Jombang, Jawa Timur yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual atau pencabulan. Buntut penghalangan penangkapan tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur, 5 orang yang baru saja tadi dijelaskan oleh AKP Giadi Nugraha ini ditetapkan sebagai tersangka dari 300-an simpatisan yang sempat ditangkap sebelumnya. Nah, kelimanya saudara diduga punya peran yang berbeda-beda. Tadi sempat dijelaskan beberapa di antaranya ada yang berperan mengambil gambar, kemudian ada yang menodongkan senjata airsoft gun, hingga ada yang membawa kendaraan dengan dugaan ini untuk menabrak pihak kepolisian yang kala itu mencoba bernegosiasi dengan pihak pesantren. Upaya penangkapan Muhammad Subhi asal Zani atau Behi, tersangka kekerasan seksual di Pondok Pesantren Sidikiah, Peloso Jombang pada 7 Juli lalu. Kita tahu ini dihadang ratusan orang, sempat ramai juga waktu itu saudara. Dan akhirnya polisi menetapkan 5 orang tersangka yang diduga ini punya peran spesifik menghalangi polisi menangkap paksa sang putra kiai. 3 dari 5 tersangka adalah simpatisan yang berasal dari luar Jombang.